Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Surat As-Saff surat ke-61 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulahu rasul bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq dan agama yang benar, liyudhhirahu untuk mengunggulkan, memenangkan agama itu, ala dini kulli atas agama-agama semuanya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Waladi dialah yang telah mengutus rasul. Ini juga sering kita dengar dalam tahmid, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil. Redaksi ini bisa digunakan untuk tahmid, sanes tamhid, tahmid. Dialah Allah yang telah mengutus rasul. Siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rasul yang terakhir, penutup. La rasulah ba'da. Tidak ada rasul setelah beliau. La nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah beliau. Kalau Nabi Musa dianggap nabi besar, nabi kecilnya Nabi Harun. Nabi Muhammad nabi besar. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kecilnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah begitu. Justru kalau kita menyebut nabi besar Muhammad dan watoh ke Syiah, karena Syiah menganggap Ali sebagai nabi, seperti Nabi Harun di zaman Nabi Musa. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kecilnya ya Ali. Karena itu kalau kita tidak menyebut Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ungkapan Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan Nabi lain. Kalau Nabi lain alaihi salam, kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kene orang korek we. Hari Nabi Muhammad waktu tahiyat maca Allahumma sholli ala Muhammad. Ding dina teks proklamasi ge. Di-nya kan ditulis Soekarno Hatta. Najan wacana Soekarno untuk Abi Hatta. Tuh we nu wacana teh Megawati pun Bapak jeung pun Mang. Gitu kabeh. Ayo budak teh naik teh sudah order pisan. Geus cenah taekeun we nama sepakat guru-guru teh. Taekeun we nah geus bosen ningali beungeutna. Kodok pisan. Kira hiji pertanyaan saya menaikkan yang teks proklamasi
Jawabnya buka dan terus. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supados jelas lah. Beliau juga membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Kan itu dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sebagai hambanya, sebagai abidnya, dia juga wajib sholat. Dia juga harus membaca bacaan sholat seperti itu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, sebagai abdunya, hamba. Sebagai nabinya, sebagai rasulnya, beliau berkewajiban untuk memberikan uswah, contoh, memperagakan, gitu. Jadi dua fungsinya. Ketika hamba ini tidak benar sholatnya, ya salah. Dan beliau masuk ke surga bukan karena jabatan rasulnya, tetapi karena hambanya yang soleh itu. Nah begitu. Sampai ada yang mempertanyakan, oh cina manehna nu maca tapi keur manehna tuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Nah itu. Nah ini pisahkan. Sebagai hamba wajib dia membaca sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Dibacaan itu dari Allah. Dan sebagai Rasul wajib memberikan uswah, mempraktekkan. Begitu. Dengan membawa petunjuk huda. Ini petunjuk yang benar. Inna hudallah wal huda. Banyak yang mendakwakan dirinya membawa petunjuk melalui wangsit, melalui mimpi, melalui bisikan. Bagaimana pengakuan-pengakuan itu? Maka bagi kita tidak sulit, tinggal lihat aja di Quran ada enggak? Sunnah ada, kalau tidak ada sudah. Ini iya we tuturkeun dong liwur di Garut geus biji deui. Nanti kelompok itu gambar Garudanya dirubah kepalanya. Hari ini mah malaikat tukar macam-macam ya. Dan itu semuanya berlaku itu karena membawa atau ada ungkapan-ungkapan keagamaan. Dalam mawa pakai agama medemal payu itu. Satu dengan nama agama untuk payu nanti, baik melalui wangsit dan lain sebagainya. Kedua uang, nanti dua itu yang bisa dijual dan di belakangnya tiada lain adalah untuk uang. Sunda Empire juga belum selesai lagi di sidang. Ya, cenah usah bener sidangna teu teuing. Makanya saya tadi sampaikan itu contoh itu. Terus saya naik lah, wasan ningali beungeutna. Dan tong polos teuing bere pertanyaan hiji mah kitu. Ya pertanyaan ke siapa yang menandatangani nunaikan dina teks proklamasi? Kumaha jawabna? Kata rumah abdi itu. Duka mah rencangan. Cek bapak analisa cenah urang tanya di imah. Isukna bapak lapor cenah kabur kekeh teu naku. Sakitu ditenggelam di ku abdi. Itu beli balagu PKB. Jadi yang bodoh itu siapa sih? Oh ampun. Sekarang ini sudah seperti itu ya. Karena itulah Rasul hadir dengan membawa petunjuk yang sebenarnya. Beliau benar-benar hadir untuk menyelamatkan manusia. Karena itu beliau tidak sama dengan mereka. Kalau sama buat apa sih? Mengaku jadi Rasul membawa petunjuk. Nah gitu. Seperti ada nasihat dari bapaknya kepada anaknya. Tajam angon domba 5.
dan bapak terido mun di Pangangonan batur bilang domar jadi genep satu tak. Ke di tempat Pangangonan mun aya anjing ngagogok kade ku hujan ulah dilawan ngagogok deui pan hujan mana abah nah gitu baik ngerti gitu lah. Jadi beliau itu kan sebagai ro'in, sebagai imam, sebagai amin, beliau sebagai rasul. Kan itu hadir berbeda dengan yang lain, berbeda dengan agama-agama yang ada. Liyudhhirahu ala dini kulli, dengan membawa argumen hujah yang kuat dan tidak tertutup bagi yang lain. Silakan kalau punya hujah, punya argumen. Hujah-hujah yang dibuat oleh mereka dalam keagamaan itu hanya hujah bersifat manusiawi, sementara hujah dari Rasul dari Allah disebut burhan. Burhan itu tidak akan bisa lahir dari manusia kalau hujah dalam urusan agama. Nah ini kuat sekali, menjadi rujukan dengan petunjuk itu. Petunjuk ada 4 tahapan: hidayah akal, hidayah melalui lisan Rasul, melalui Quran, kemudian hidayah dalam arti ilmu dan kesesuaian amal, dan keempat hidayah nanti di surga. Yang dapat hidayah ke 1 belum tentu dapat yang 2. Yang hidayah 1-2 belum tentu hidayah ketiga. Yang dapat hidayah ketiga pun ini masih dalam proses. Tapi kalau dapat hidayah yang keempat, pasti ke 1, kedua, ketiganya. Nah begitu. Itulah hidayah. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Karena agama sudah ada, baik samawi maupun ardi pada saat itu. Agama samawi disebut agama wahyu. Agama samawi disebut dinullah, agama Allah. Dan sudah ada di sana agama ardi, agama bumi, kultur, dinun nas, agama buatan manusia. Muncul banyak. Karena itu perlu ada definisi yang jelas, apa sih agama itu. Ada yang memberi definisi agama A, tidak, agama rusak, kacau, pekwae, teman-temannya lah. Teknian berbagai definisi. Kita punya definisi sendiri. Sebab kalau menurut bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, agama adalah keyakinan, kepercayaan, kebaktian, pengabdian. Karena itu yang bentuknya apa saja, selama di situ ada keyakinan, kepercayaan, disebut agama. Di Indonesia panainan agama loba pisan, tambah kongju, tambah kurang Garut. Kurang Garut tanya nyawalan banyak. Ayo aku jadi nabi di Utaya. Ayo orang Garut dia. Jadi disebut itu dipakai dulu di Jerman. Dulu coba di Bandung tukang syukur yang aku jadi nabi. Nah ini kan muncul lagi. Kenapa begini? Dalam kondisi seperti ini banyak peluang-peluang untuk merusak pikiran umat Islam dengan berbagai cara. Di belakang ini siapa sih? Bayangkan saja ada yang menusuk ulama lalu dinyatakan gila. Dalam gila mengamuk lalu dijalankan ya tuh, menyem di pas itu. Malah ada nggak tahu ya informasi nomor relogan masjid waktu ditewak ditaruh gula, tapi magelo. Berita pada kita. Nunitah kudu ngomong gitu, mereka nugelona dan nunitah naik tiga nama. Gelo bisa. Ini bayangkan Pak. Langsung disebut gelo gitu kan. Manya nu gelo atuh ka itu sasaranna tepat kedek mengamuk pun dijalankeun itu Bang jelema.
Ini kan begitulah gambaran sekarang. Karena itu kalau gelo yang dalam hati terputus hati dan akal disebut musobun atau maftun. Iya, yang mendapat musibah besar. Nah, majnun manusia bagaimana karena itu tuh akal wis nyambung karena iman, perbuatan menurut hawa nafsu. Ya, kita lanjutkan. Jadi apa sih definisi agama itu? Agama adalah ma wada'allah fi kitabihil hakim wa sunnatin nabiyyi shahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadat limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Tengapalkeun lah Arabna mudah hafal. Oke, ringkesan saya terjemah Bapak hati gitu aja. Agama adalah segala ketetapan Allah. Nah, ini satu di garis bawah, segala ketetapan Allah. Siapapun yang mendakwakan agama kalau bukan ketetapan Allah itu bukan. Di mana ketetapan Allah itu adanya? Fi kitabihil hakim, dalam kitabnya yang bijaksana itu Quran. Kalau mengaku-ngaku ini dari Allah, lihat aja di Quran ada tidak? Kalau tidak ada, bukan begitu. Wa sunnatin nabiyyi shahihah, dan sunnah nabinya yang sahih. Ini ngaku dari Rasul, lihat saja dalam sunnah, dalam hadis yang ada tidak. Kalau hadis dhaif banyak. Baik dalam bentuk perintah maupun pencegahan atau arahan. Jadi perintah tapi isinya arahan, seperti kalau berutang catatlah. Tidak dosa kalau tidak mencatat, tidak wajib, tapi arahan itu sudah ada dalam Al-Quran. Tujuannya untuk kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat, namun itu aja. Jadi nanti dan sekarang merujuk kalau ada yang mendakwakan agama, lihat aja di Quran ada. Hadis sahih ada, kalau tidak ada bukan. Itu aja. Supaya tidak repot. Karena yang disebut din yang sebenarnya mesti sumbernya dari Allah. Itulah dinul haq, agama yang sebenarnya. Karena itu saya tadi sampaikan, Quran itu jadi hujah yang kuat dan dalam sampai tingkatan burhanun. Begitu, burhan itu hujah yang kuat, hujah yang tidak bisa dibantah lagi. Karena itu dari Allah. Ketika Yahudi mendakwakan mereka yang paling suci, mereka yang paling dikasihi Allah, mereka yang akan masuk surga, siapa yang masuk surga ikuti aku, kata Yahudi. Bagaimana? Rasul diperintah, hatu burhana. So katu datangkan burhannya. Nah, jadi burhan mah alasan yang sudah tinggi. Ad-dalilul qati'ul udri. Burhan itu adalah dalil, keterangan yang tegas untuk beramal. Karena itu ketika kita beramal dengan alasan ini, kapanpun dimanapun kuat. Karena itu saya sering dituduh, Anda ini selalu mau berbeda dengan yang lain. Saya jawab, saya tidak mau berbeda, tapi saya mau benar. Nah ini benar itu alasannya, silakan. Kalau Anda merasa lebih benar, mana saya ikut. Karena kami tidak tertutup. Jika ada keterangan lebih benar, kami terima. Jadi catatannya bukan ingin berbeda, tapi ingin benar. Walaupun resikonya harus berbeda. Dan benar itu bukan karena sama. Menurut mah benar teh, pama sarua itu. Bukan ini patokannya, ya. Saya ditegur ketika selesai salat. Sedang safar daerah sebelum Majalengka, istirahat na teras, ditegur,
sepuh yang negor hari ini sholat non mendingan sakedeung gitu tinggal kolot sih saya cuma senyum eta cing bapak ge sholat non mending bila ya bukan lama dan sebentarnya tetapi benernya saya sedang safar saya kosor ini dalilnya An-Nisa 101 Faiza darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kamu safar tidak mengapa kosor saja salat. 4 dilaksanakan 2. Zuhur 2, asar 2, isya 2. No patun go nanti lu mentu. Bisi maghrib jadi hiji satengah. Kenapa tahlil? Begitu. Dan Rasul mengatakan yang musafir kosor itu lebih baik. Itu sedekah dari Allah. Fakbalu sedekah tahu terimalah sedekahnya itu lebih baik kosor itu. Kemarin di Ciwidey itu ngobrol suami istri yang saya itu, Ustaz abdi mah kosor di dieu. Ipun lancet itu cenah. Sabab boga tempat tanisan dan orang keneh gitu. Jadi orang udah cenah. Nah, kumaha tuh cenah Ustaz? Kosor lecing bapak, mun alim kosor nikah deui di dieu. Nah, berarti pulang kana. Jadi lamun bapak kana ngora kosor ngahina tuh. Sabab jadi pulang ka istri mah. Jadi lamun bapak kalau saya punya istri lagi pokoknya di Tasik, saya datang ke sana kosor ngahina tuh. Jadi nganggap teh nyemah. Padahal pulang ke istri kayak gitu. Bisi ibu boga 2. Ngabejaan we. Ngabejaan we. Da ibu-ibu di dieu mah ikhlas katingali. Oh, tuh nya mangga. Ikhlas bapak mangga. Dan balik kasok-kasok karena kuno. Iya, nah begitu. Itu hujah itu walaupun di mana tenang saja karena punya alasan. Di Cipatat saya ditegur oleh sepuh. Saya biasanya kalau perjalanan subuh di perjalanan suka cari pom bensin sholat karena tidak ada imam yang menetap di sana. Kalau di masjid biasa kan sudah ada imam yang menetap, saya tidak boleh ke depan tanpa seizin imam setempat. Ikut layanan jadi makmum. Nah, aja di pom bensin tara aya, makanya saya jadi imam. Gus aya kata di hari. Reka luar deui aduh bingung salah. Kapaksa riweuh cengigra. Nya we. Rakaat kedua subuh teh riweuh Pak. Ya. Ketika tahiyat selesai, salam, ada sepuh negur kawas negeureuy cenah salat tuh. Ayo we curug di utak-utak gitu. Saya bilang, ya cing bapak mah jika haroreang curug teh cici. Ya kan bukan masalah gerak dan tidak gerak. Tapi kebenarannya mana? Lalu beliau bilang, naon cenah alasanna bapak heula? Cenah tuhan bapak menegur kaki. Terus sararea teh kieu cenah, oh henteu pan abdi henteu cuma. Nyokap anak ieu sagedur gitu. Kebiasaan kieu cenah tapai bapak biasana abdi mah ieu teh hadisna Pak. Saya bacakan hadis riwayat Ahmad itu. Nabi kalau tahiyat berisyarat dengan telunjuk dan menggerak-gerakkan selama membaca. Yuharrikuha yad'u biha. Terserah. Beliau menggerakkan telunjuk selama membaca, selama berdoa. Selesai membaca ya sudah. Nah gitu arleos karena sudah mereka hati. Jadi kita berbeda bukan mau berbeda, tetapi kita ingin benar, dasarnya mesti jelas gitu. Ya inilah liyudhirahu 'ala dini kulli. Kalau mesti sama dengan yang lain, buat apa Muhammad diutus? Buat apa Quran diturunkan kalau harus sama dengan yang ada? Kan sudah ada agama. Justru inilah karena beda, bukan sekedar beda tapi benar dan sekaligus mau menyelamatkan
orang-orang yang beragama pada saat itu yang tidak sesuai begitu tujuannya. Makanya tujuannya adalah mengembalikan umat Islam kepada Islam, kepada Quran dan Sunnah. Bahasa Sunda nama ngaloyokeun muslim karena Islam, nah gitu. Karena sudah banyak keluar, ya. Wadinil haqq. Jadi agama adalah segala ketetapan Allah yang ada dalam Quran dan hadis yang sahih. Yang mengaku agama tidak ada di situ, bukan, gitu aja. Bukan dinullah, bukan agama. Supaya tidak tersesat, supaya tidak mudah ikutlah. Asal ikut saja, tidak benar itu. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak senang. Nah, kenapa? Karena membawa agama tauhid yang jelas bertentangan dengan agama musyrik gitu. Kan Rasul itu hadir bertentangan dengan yang ada, yaitu musyrikin. Beliau bawa agama tauhid. Ketika beliau menyampaikan Allah sebagai Tuhan kami, tidak akan marah. Mereka tidak akan marah, Pak. Kalau Muhammad mengatakan Allah Tuhan kita, Tuhan kami, nggak marah. Tapi yang marahnya mereka tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya yang punya mereka dihilangkan semua. Ini marahnya itu. Nah, kemudian beliau menyampaikan argumennya. Ini datanya. Sampai ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi. Terus sampai proses penciptaan manusia di Quran ada tidak di mereka? Mana? Sampai sekarang tidak punya, tidak ada. Inilah argumen yang sengaja diperlihatkan kepada mereka. Inilah masih tidak percaya. Bayangkan Pak, 1500 tahun yang lalu sudah menjelaskan proses penciptaan manusia dalam rahim. Kira-kira ilmu siapa waktu itu? Sekarang juga para dokter itu mengikuti itu istilah-istilah yang ada dalam Quran. Nutfah, kemudian ada alaqah, ada mudghah. Masih ada istilah yang belum bisa didapat. Kemudian ketika saya ngariung dengan ahli geologi, bilang beliau begini, enak Ustaz macam tinggal ngutip Quran hadis abi nulieu kudu neangan tanah di mana itu. Manusia diciptakan dari tanah yang mana? Itu kan masih sampai sekarang penelitian belum selesai. Tapi tidak bisa dibantah. Bukankah yang kita makan itu dari tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan itu menyerap zat yang ada di tanah. Nah, dari yang kita makan diproses. Di antaranya ada yang menjadi spermatozoa, nutfah. Ada yang menjadi sel telur di perempuan. Bagaimana memprosesnya? Sampai sekarang nggak ada manusia yang bisa. Karena itu, ini amanat besar dari Allah. Nutfah itu bagaimana jika laki-laki dengan laki-laki? Amanat yang besar ini hancur. Nutfah itu kan di lelaki, karena itu ini amanat. Jangan disimpan di mana saja. Jangan disimpan di rahim yang tidak halal. Ini sudah. Dan di ibu-ibu ada sel telur, ada rahim. Jangan menerima titipan nutfah dari siapa saja. Imam bapak-bapak menerima HP, rumah pengolah, ulah. Pajar kerja selalu nanti. Ibu-ibu begitu juga. Jangan sembarangan menerima titipan. Meniru pajar kerja selalu percantan. Nah ini kan nggak ada sampai sekarang. Di negara yang paling maju dengan teknologi yang paling tinggi tidak ada. Nah ini data. Mereka tidak bisa sampai sekarang. Tapi kenapa tidak mengakui Quran? Begitu ya. Nah ini sebagai bukti-bukti
ya, bahwa ini benar dari yang maha tahu. Nah karena itu terbuka ada tantangan dari Allah. Wa kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Jika ragu-ragu terhadap Quran yang diturunkan, sok atuh buat satu surat undang semua yang dalam mampu. Sampai sekarang tidak ada. Karena isinya memuat juga dengan urusan akhirat. Nah di sini manusia buntu. Tidak ada manusia yang tahu urusan akhirat. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, katakan Muhammad, innama unzila bi ilmillah. Quran diturunkan dengan ilmu Allah yang maha tahu segalanya. Sampai segala perkara yang tidak terlihat oleh manusia, itu Allah yang menciptakannya. Begitu. Sudah tidak ada keraguan. Karena itu segala alasan dalam Quran dan Sunnah untuk beramal itulah alasan yang paling kuat, disebut burhan. Begitu. Walau karya musyrikun, karena bertentangan, dua perkara yang bertentangan mustahil benar dua-duanya. Ini kan ada ungkapan semua agama benar. Kita bisa terima jika yang dimaksud oleh pemeluknya masing-masing. Jadi semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Kita bisa terima itu. Nah, kemudian perlu ada ukuran yang benar itu yang mana? Nah, di sini silakan beradu argumentasi, beradu hujah. Ternyata tidak ada yang lebih kuat daripada hujah dari Allah. Nah, begitu. Ketika manusia meninggalkan hujah dari Allah, mengambil hujah dari manusia, itu kebodohan. Mengambil hujah yang lemah itu. Ya. Jadi pada dasar berpikirnya musyrik dan tauhid mustahil benar dua-duanya. Pasti benar satu. Kenapa? Karena bertentangan. Jadi yang bertentangan mustahil benar dua-duanya. Yang benar itu satu, yang satu sama. Bertentangan dengan berbeda itu lain, Pak. Beda-beda agama, kalau beda-beda belum tentu bertentangan, tapi ini kan jelas bertentangan. Yang bertentangan pasti beda, yang beda belum tentu. Nah, baik ke hati gitu, Pak. Ya kan ibu bikin cara beda. Sarua sama lain ke suami istri, tapi tidak bertentangan kan? Tepat ini itu ya akur, sapanya kayak duit mah. Saya tidak bertentangan, iya. Tapi kalau bertentangan pasti berbeda, ya. Nah, sekarang muncul kembali ya KBG benar. Iya, kalau menurut pemerintahnya masing-masing. Ya kan katanya sama saja. Ya tidak tuh. Menyai berbeda sama tuh. Ya. Bukan berbeda, malah bertentangan. Gitu ya. Jadi bukan sekedar sama bukan, tapi bertentangan jadi masalah. Ya. Jadi berbeda-beda, bukan sekedar berbeda, malah bertentangan. Dua perkara yang bertentangan mustahil benar dua-duanya. Jangan membingungkan umat. Hari kunut subuh teh salah atau benar? Jawaban nusa. Antara sholat pakai tadi yang anggap hebat jawaban teh. Ini mesti dikaliarkan. Itu jelas kan? Masa bertentangan dua-duanya sama? Jawaban teh nu salah mah utara sholat, aduh gitu malah jawaban Pak, aduh ampun. Itu kan penyelamatan, bukan menyampaikan kebenaran, tapi menyelamatkan diri gitu. Lalu bagaimana umat itu? Inilah Pak, hanya terbawa, justru malah yang dapat pujian itu gitu ya teh. Jadi yang menjelaskan sebenarnya dianggapnya pemecah belah, dianggapnya pemecah persatuan. Cik anu tuh bersatu.
Kan dari dulu teteh ini alat pemersatu, tapi kenyataannya bersatu-satu. Kenyataannya kan begitu. Jadi ungkapan ini dari orang-orang yang berkepentingan. Sengaja tuh ya masyarakat jadi biar seperti itu. Mereka enak memanfaatkan. Ya, iya. Ada diomongkan gitu di tengah latih lah. Baiklah, pokoknya mah Sararia kan tidak merasa menandatangani teks proklamasi. Baik, orang dia ditanya, "San, menekan teks proklamasi?" Duka tuh, terus duka menurut rancangan mah. Aduh, ampun. Ya, yang itulah. Inilah Rasul menyampaikan. Pertama, kebenaran akidah. Bahasanya i'tidalul akidah. Kalau musyrik berarti lebih, disebut ifratul akidah. Kalau tidak bertuhan disebut takfiritul akidah. Itu kedoliman. Karena Maha Kuasa itu ada satu. Makanya Rasul menyampaikan i'tidalul akidah. Boleh juga al-adlu fil akidah itu. Sementara musyrik adulmu. Tidak bertuhan juga sama. Nah, ini yang benar. I'tidalul akidah atau al-adlu fil akidah. Tuh. Bisa tidak adil dalam berpikir ketika akidahnya tidak adil? Bisa tidak bertindak adil jika akidahnya tidak adil? Mau apa? Tuh. Gitu. Ya, sementara kan ini hanya tataran apa namanya? Cuma kulitnya saja, sementara isinya tidak disampaikan. Jadi kalau mau berlaku adil mesti dimulai dari hati, Pak. Dan mau bisa tuh, hati itu adil mah. Maka kelamun Bapak rek nyanu, Bapak siap tidak adil hati Bapak? Akidah nawai musyrik adil kumaha tuh. Nah, gitu Pak. Sebenarnya tahu sok rek nyanu. Ini dulu namanya al-adlu fil akidah atau i'tidalul akidah. Bagaimana ini bisa hadir ketika para penegak hukum, para pembuat penetap keadilan putusan akidahnya dibiarkan? Begitu Pak. Nah, kita koreksi lah, karena ini kenyataannya sudah hancur-hancuran Pak. Nah gitu. Saya tertarik dengan sebuah hadis, tapi saya masih cari lagi. Aya nu ngajual kebun, beli pamannya 10 juta atau 100 juta kalau sekarang. Lalu oleh pembeli dia olah kebun itu, ternyata dapat mangkok emas di dalamnya, yang harganya berapa kali lipat dari kebun. Dipulangkan bodoh nanti jelema. Dipulangkan, saya tidak beli mangkok emas, saya beli kebun. Itu bukan hak saya. Ada tidak sekarang? Bukan hak saya, dipulangkan. Kumacet ngajual, tuh yang dapat lima saya, nah ngajual mau deh. Kubarodoknya itu. Sampai ke pengadilan, parebut mung. Lalu hakim bingung mutuskan kudu kumaha, sarwana bodoh. Mun anak mutuskan geus lah dikeun beres. Bingung hakim kudu kumaha mutuskeun. Ya dia tanya, yang seorang kamu punya anak laki-laki? Punya. Yang seorang lagi tanya, kamu punya anak perempuan? Punya. Kawinkeun dia mas kawinna beres. Kira-kira ada mah ayeuna. Wah, entah orang melihat, nu aya we dicokot. Nah itu kan bedanya. Kemudian kenapa yang membeli mau mengembalikan? Kan nggak dijual, teman. Nah pikirannya begini, kan saya membeli kebun, tatanggalan namanya kabeli, eta mah da pangisi kebun, pagerna nya kabeli, kumaha mun aya saung di jero kebun kabeli kan nama, gitu ari mangkok,
Bukan gitu hebatnya. Pak jadi lamun ngajual kebon, sauna mah Pak kajual teh. Pagarna kajual, segala tatangkalnya kajual pan kebon. Tuluy aya domba di talian dina tihang saung kajual teu. Tuh, gitu Pak. Nah, jangan di jero kebon. Aya pamajikanna sare dina saung. Pamajikan teh kacung nanya kena abdi kajual. Meni atoh kajual teh. Nah ini kan mesti jelas. Itu diceritakan oleh Nabi, maksudnya kejujuran yang luar biasa, tidak mau mengambil hak yang lain sedikit pun. Nah gitu. Ini mah daese. Nah itulah kenapa? Karena dimulai dari keadilan akidah. Nah gitu. Cuma di kita kan jadi bingung, ini tidak punya, ini konsepnya belum kuat rata-rata dari perjuangan dulu. Siapa sih figurnya itu? Anggar, ketika kekuatan ini mengambil figur yang tidak jelas kekuatan akidahnya. Nah gitulah. Saya pernah berbesar hati ketika Gus Dur jadi presiden. Nah, saya juga jika bisa jadi bupati. Nah itulah. Saya detik-detik oke. Saya ngobrol sama istri saya, gitu. Istri saya cuma senyum saja, karena nggak banyak bicara beliau ini. Yang seri tertulis. Nah, cina tertulis tong orang pastur menerima yang serikan. Tapi banyak yang tuluy we gitu kahar. Tong orang saya jadi menudi imah wae geus yang serikan, tapi maksakeun maneh, Pak. Ini rapat depan. Jadi we loba badut ini sekarang. Ya. Gitu. Jadi mereka itu merasa hebat padahal orang menertawakannya. Nah itulah Pak. Kembalilah aku mah dia tumbi kesegir Pak. Ya, dalam kondisi yang sekarang ini mudah-mudahan lah kita tetap berpegang pada hujah yang kuat saja. Jadi pangpangan dalam ibadah udahlah Quran dan Sunnah, yang lain ya sudah nggak ada, itu aja lah. Ya. Saya ngobrol. Ya kan kita cina wajib sholawat kepada Nabi kan diperintah, saya juga tahu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tas. Baca saya bilang dari awal itu ayat. Innallaha wa rasulahu wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sholawat kepada Nabi. Coba bayangkan cikgu ente. Jadi arwah teh jeung malaikat maghrib kitu we, Allahumma sholli kitu. Aulang kitu nih. Jadi moal maghrib arwah teh kitu we sholawat jeung malaikat nyanyi. Tahu enggak arti sholawat? Sok terangkeun yang sebenarnya apa? Namun bedana jeung salat? Itu aulang jeung sugat teh. Saya terangkan. Sholawat itu artinya doa, sholawat itu artinya keselamatan. Kalau sholawat dari Allah kepada Nabi maksudnya adalah rahmatnya. Kalau sholawat malaikat kepada Nabi adalah memohonkan ampunannya. Sholawat dari umat adalah sebagai bukti menerima jasa Rasulullah. Begitu. Kudu ya tuh kanu berjasa mah aya nu miskin dibere duit kudu beungeun kumaha cek nu miskin mudah-mudahan we nya sing tambi rezekina tibalik kudu nu beungeun ngaduakeun. Kalau nu miskin itulah bukti dididik untuk menghargai jasa orang. Dasaina mah kipan bapak teh bari mare ya mudah-mudahan nya didinya sing beunghar gitu teh. Tapi ngaduakeun saha miskin Pak dari macam mudah-mudahan ya Pak sing tabi beunghar tuh miskin deh. Itu namanya menghargai jasa. Nah itulah rasa ayat itulah. Ya. Jadi huwallazi dialah Allah yang arsala telah mengutus rasulahu rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq
dan agama yang benar, liyudhirahu untuk memenangkannya ala dini kulli atas agama-agama seluruhnya yang ada.